sekadar kata-kata yang kami ucapkan, tetapi betul-betul menjadi satu kerinduan kami, bahwa kami rindu untuk dibentuk Tuhan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, memasuki dan menjalani tahun yang baru ini, biarlah kami punya satu kerinduan untuk terus menyenangkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat waktu ini, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, ketika Tuhan masih beranugerah kepada setiap kami, ketika Tuhan masih mengundang kami untuk datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga bersyukur ada satu kesempatan di mana Tuhan izinkan kami mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan ini ditaburkan, kami bagaikan tanah yang subur yang siap untuk dituai. Dan kami rindu Tuhan, supaya buah-buah firman-Mu itu boleh mengalir ke dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga ketika orang melihat hidup kami, mereka boleh melihat ada Kristus di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu, kami akan merenungkan firman-Mu, dan berkati untuk hamba-Mu, biarlah urapan daripada Tuhan menyertai, sehingga firman Tuhan ini boleh sungguh berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Wah, ini tahun baru saudara, harus semangat yang baru ya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang boleh membawa setiap kita untuk boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan saya juga sungguh bersyukur ini adalah satu kesempatan yang indah buat saya secara pribadi untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian hari ini saudara. Kalau biasanya saudara lihat saya mimpin pujian, tapi hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membawakan firman Tuhan. Baik saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberi kepada saya itu, aku kira aku baik, when I thought I was good enough. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Saudara silahkan memperhatikan Alkitab masing-masing, baik saudara yang membawa Alkitab fisik maupun saudara bawa Alkitab di dalam gadget saudara. Silakan saudara perhatikan. Cerita ini sudah sangat familiar buat kita, tetapi saya percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Baik saudara, saya akan membacakan firman Tuhan. Saya ambil dari terjemahan Bank 2. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk menjawab Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, lalu siapa sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, masalah terbesar dalam kehidupan iman itu bukanlah karena kita hidup terlalu jauh dari Tuhan, tetapi saudara, ketika kita sudah merasa cukup dekat dengan Tuhan. Saudaraku, satu kali ada seorang jemaat, dia hendak perjalanan pulang, dan kemudian ketika di dalam perjalanan itu saudara, dia melihat ada seorang bapak tua yang sedang jatuh tergeletak. Bapak tua ini sedang kesakitan dan juga kebingungan. Lalu ketika jemaat ini lewat saudara, dia sempat menoleh, tapi dia juga melihat jam tangannya, dan dia berkata, aduh, kalau saya bantu bapak ini, nanti saya pulang terlambat, istri saya bisa ngomel-ngomel ini. Akhirnya jemaat ini, dia meninggalkan bapak itu, tetapi dalam perasaan yang tidak bersalah saudara. Dia merasa, saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak melakukan apa-apa dengan orang itu. Tetapi yang menjadi permasalahannya sebenarnya bukan karena dia melakukan sesuatu kesalahan yang besar, hanya bapak ini tidak mau menolong. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa bapak ini sebenarnya, jemaat ini, dia itu adalah seorang yang terkenal baik di gereja. Dia adalah orang yang rajin melayani Tuhan, dia berperilaku sopan. Dan ketika orang di gereja bertanya tentang jemaat ini, maka semua orang akan memberikan label bahwa jemaat ini adalah orang yang setia. Dia setia melayani, dia juga punya perilaku yang sopan, suka membantu, dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disinilah saudara yang menjadi permasalahannya. Bahwa ketika kita merasa diri saudara, bahwa kita itu sudah cukup baik, maka saudara, kita biasanya berhenti untuk melangkah. Padahal saudara, Yesus memanggil kita bukan karena kita itu sudah merasa benar, tetapi kita dipanggil untuk bergerak mengasihi. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita membaca teks tadi saudara, Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 saudara, ini membawa kita kepada sebuah percakapan yang sangat religius, sangat alkitabiah, namun sekaligus sangat mengusik. Ini adalah percakapan tentang seorang yang sangat yakin dirinya dia adalah orang yang sangat baik. Tetapi saudara, di dalam percakapan ini, Yesus kemudian membongkar keyakinan itu secara perlahan sekaligus tajam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini saudara dimulai dengan sebuah kalimat, lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ahli Taurat ini bukan orang sembarangan, betul? Dia adalah orang yang sangat menguasai akan firman Tuhan, kitab Taurat saudara. Dia ini adalah seorang yang ahli hukum, dia sangat hafal, bahkan saudara, dia mengajarkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan daripada ahli Taurat, maka kalau kita melihat secara sosial dan juga religius, dia ini termasuk orang di dalam kategori orang yang baik, saudara. Saudara setuju? Orang-orang yang dikategorikan baik adalah orang-orang yang disebut dengan ahli Taurat ini. Namun saudara, Lukas mencatat bahwa ahli Taurat ini punya motivasi untuk mencobai Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, kata mencobai di sini saudara di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata peiraso. Saudara, ini bukan pertanyaan yang tulus, ini adalah sebuah pertanyaan yang ingin menguji Yesus, bahkan untuk menjebak Yesus.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat ini terkesan bahwa ini pertanyaan yang sangat rohani, ya. Dia berkata, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan ini pertanyaan yang besar, saudara, dan ini pertanyaan yang menyangkut dengan pertanyaan iman. Tetapi saudara, sebenarnya di dalam hati daripada ahli Taurat ini, saudara, ada sebuah asumsi pribadi yang dia bungkus dengan seolah-olah ini adalah pertanyaan yang sangat rohani. Dalam hati daripada ahli Taurat ini, sebenarnya saudara, dia itu ingin mengatakan, aku ini sudah melakukan banyak hal, apalagi sih yang kurang yang harus aku lakukan? Enggak ada, orang menganggap saya ini sudah cukup baik, dan saya rasa tidak ada hal yang lain yang perlu saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika pertanyaan ini diajukan, saudara, Yesus tidak langsung menjawab, tapi dia memberikan pertanyaan pantulan kepada ahli Taurat ini. Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Saudara, kenapa Yesus bertanya balik? Ahli Taurat ini bukan orang yang bodoh, saudara. Dia adalah orang yang sangat cerdas, dia orang yang sangat pintar, dan dia adalah orang yang hafal dengan kitab Taurat. Dan benar saja, saudara, ahli Taurat ini langsung menjawab dengan sangat tepat. Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara, ketika ahli Taurat menjawab itu, Yesus berkata, jawabanmu itu benar, jawaban kamu itu tepat sekali. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara, sampai di sini, saudara, semuanya itu tampak rapi. Tapi, saudara, di ayat 29 inilah yang menjadi kunci. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapa sesamaku manusia? Saudara, saya rasa inilah titik di mana khotbah ini lahir. Ya, aku pikir aku baik. Nah, mungkin inilah pemikiran daripada ahli Taurat itu. Dia sudah merasa dia cukup baik dan dia tidak perlu melakukan apa-apa untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, frasa membenarkan dirinya ini, saudara, di dalam ayat yang ke-29 dalam bahasa Yunani itu menggunakan dikaisonai haton. Ini adalah usaha untuk menyatakan diri benar, layak, pantas. Dengan kata lain, saudara, masalah utama dari ahli Taurat ini bukan ketidaktahuan mereka akan hukum Allah, saudara, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan citra diri mereka sebagai orang yang sudah benar. Dan ia tidak sedang mencari kehendak Allah, tetapi dia mencari batas aman agar tetap merasa baik tanpa dia harus benar-benar berubah. Sedangkan saudara, pertanyaan siapakah sesamaku ini bukan pertanyaan ingin taat, saudara, ya. Tapi di sini ahli Taurat ingin tahu sampai sejauh mana aku wajib mengasihi, siapa yang termasuk tanggung jawabku dan siapa yang boleh aku abaikan. Saudaraku, disinilah Yesus menjawab bukan dengan definisi. Yesus tidak menjawab dengan sebuah teori yang bahasanya tinggi karena melihat para ahli Taurat ini adalah orang yang pintar, saudara. Tetapi Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Yesus menjawab dengan sebuah cerita orang Samaria yang baik hati. Nah, saudara, Yesus menceritakan, dan saudara saya yakin saudara hafal cerita ini, saudara, ya. Yesus mengatakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, jalan ini adalah jalan yang tampak berbahaya. Nah, orang ini dia dirampok, dia dipukuli, dia ditinggalkan setengah mati di jalan. Lalu dikatakan, lewatlah orang Lewi, orang imam. Yang pertama itu imam, saudara. Saya bisa menggambarkan imam itu adalah tokoh agama, saudara. Dia orang pendeta, dia hamba Tuhan, dia guru Injil dan sejenisnya, saudara. Ketika dia lewat di situ, saudara, mungkin dia melihat, tapi dikatakan, saudara, bahwa imam ini dia itu
berjalan di seberang jalan, saudara. Ya, dan ketika dia melihat orang yang tergeletak itu, saudara, dia bukannya menolong orang itu, tapi dia melewatinya. Saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa imam ini ketika melihat orang yang sudah tergeletak setengah mati, mau mati rasanya, tapi dia meninggalkan orang itu? Saudara, imam ini berpikir bahwa melayani di bait Allah itu adalah hal yang lebih penting daripada menolong satu orang ini. Dan imam ini berpikir bahwa kalau dia melayani di bait suci, itu nilainya lebih tinggi daripada hanya menolong satu orang yang tidak jelas asal-usulnya. Orang ini, saudara, dia tidak mau mengorbankan tugas sucinya hanya gara-gara satu orang ini. Saudara, imam ini juga berpikir, kalau seandainya dia tolong orang ini dan kemudian orang ini mati di tangannya, maka dia tidak mau berurusan dengan proses hukum dan juga proses sosial yang membawa dia kepada kerumitan. Saudara, itu sebabnya imam ini tidak mau menolong orang yang dirampok itu, yang sudah setengah mati itu. Lalu kemudian saudara, Yesus mengatakan, lewatlah seorang Lewi. Siapa orang Lewi ini? Saudara, saya ibaratkan orang Lewi ini adalah orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Dia adalah seorang yang, mungkin dia seorang worship leader, dia adalah seorang usher, dia adalah seorang yang petugas kolektan dan sejenisnya, saudara. Orang ini adalah orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Lalu dikatakan, saudara, orang ini lewat, tapi dia lewat di seberang jalan. Saudara, alasannya apa? Sebenarnya alasan utamanya itu beda-beda tipis sama imam yang tadi. Kenapa, saudara? Karena dia itu tidak mau menyentuh mayat atau darah, karena akan dianggap bahwa dia akan najis, saudara. Dan ini tercatat di dalam hukum daripada kitab imamat, saudara. Jadi ketika dia akan menyentuh orang yang sudah berdarah atau mati, maka dia itu akan dikatakan sebagai orang yang najis. Dan kalau dia menyentuh, itu berarti dia tidak bisa menjalankan tugas sucinya di bait Allah. Dia butuh beberapa hari untuk menyucikan dirinya kembali, baru kemudian bisa melayani Tuhan. Dengan demikian, saudara, orang Lewi ini menganggap bahwa menjaga kesucian hidupnya itu jauh lebih penting daripada saya harus menolong orang ini yang saya juga tidak tahu asal-usulnya. Saya harus memilih antara ketaatan religius saya daripada saya harus memberikan belas kasihan yang dilakukan secara spontan pada waktu itu. Saudara, selain itu ada alasan yang lain juga. Kenapa orang Lewi ini tidak mau menolong orang itu? Saudara, jalan Yeriko itu kan dikenal sebagai jalan darah. Jadi karena medannya itu curam, berbatu, penuh dengan perampok, maka ada sebuah kecemasan, ada sebuah ketakutan akan keamanan, saudara. Ketika melihat orang yang dirampok itu, ini bisa memicu respons fight or flight. Jadi melawan atau lari, saudara. Nah, kemungkinan, saudara, orang Lewi ini berpikir, jangan-jangan orang yang tergeletak ini tuh sebagai umpan, sebagai pancingan. Jadi kalau dia menolong orang ini, maka yang lain akan bergerombol untuk menghajar dia juga. Nah, ini adalah pemikiran yang lain, saudara. Jadi orang ini merasa dia takut akan keselamatannya, dia takut akan nyawanya sendiri, sehingga akhirnya ketakutan itu, saudara, mengalahkan empatinya untuk menolong orang lain. Saudara, ada kemungkinan yang lain juga, saudara. Orang Lewi ini berpikir bahwa ini bukan tanggung jawab utamanya. Kemungkinan orang Lewi ini sempat lihat ada imam yang lewat, tapi dia lihat, oh, imam aja nggak bantuin, kenapa harus saya? Ini bukan tanggung jawab saya. Saudara, kalau secara hierarki, imam itu adalah orang nomor 1 di atas, dan orang Lewi itu nomor 2. Jadi ketika orang Lewi ini melihat, oh, contoh saya nih, imam di atas, dia aja nggak nolong, kenapa saya harus nolong? Ini bukan tanggung jawab utama saya dan saya tidak berhak untuk menolong dia. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kedua orang ini, baik imam maupun Lewi, mereka bukan orang jahat, saudara. Dan kita tahu bahwa mereka adalah orang yang suka melayani Tuhan.
Sama seperti ketika kita melihat pendeta dan aktivis di gereja, mereka juga orang baik, bukan? Sama saudara, mereka ini berdua adalah orang yang baik juga. Tetapi saudara, mereka hanya memilih aman, mereka memilih untuk tidak terlibat di dalam masalah untuk menolong orang itu. Saudara, kemudian lalu Yesus melanjutkan perumpamaannya dan berkata, lalu orang Samaria lewat di situ, saudara. Dia sedang melakukan perjalanan. Saudara, bagi pendengar Yahudi, orang Samaria itu begitu sensitif di kuping mereka. Orang Samaria ini dianggap orang yang sesat, dianggap tidak murni, bahkan dianggap sebagai musuh. Namun yang menariknya saudara, Alkitab menceritakan bahwa justru orang inilah yang tergerak oleh belas kasihan. Dia mendekat, dia membalut luka, dia menaikkan orang itu ke atas keldanya, dia membawa ke penginapan, dia juga membayar biaya, dan dia berjanji akan kembali. Saudara, Yesus sengaja memilih tokoh yang salah secara sosial dan juga teologis untuk menunjukkan satu hal, bahwa kerajaan Allah itu tidak dibangun oleh orang yang merasa diri paling benar, tetapi orang yang mau mengasihi tanpa syarat. Yesus kemudian saudara membalikkan pertanyaannya, siapa di antara ketiga orang ini yang menjadi sesama manusia? Saudara, Yesus tidak bertanya siapa yang pantas untuk dikasihi. Bukan itu pertanyaan Yesus. Tetapi siapa yang bertindak sebagai manusia. Saudara, jawabannya itu jelas sekali. Dan Yesus menutup dengan kalimat yang sangat menusuk. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku yang terkasih, banyak orang Kristen memiliki iman itu seperti kartu asuransi. Kita punya kartu asuransi. Saudara, kalau pakai kartu asuransi, kita tidak pakai setiap hari kan? Kita pakai pada saat apa? Kalau kita sakit, masuk rumah sakit, kita pakai kartu asuransi. Mungkin di situ ada asuransi buat anak kita sekolah, ya. Jadi ketika anak kita naik dari jenjang SD, SMP, SMA atau kuliah, kita bisa menggunakan kartu asuransi. Atau pada saat-saat genting saudara yang memang betul-betul kita membutuhkan asuransi itu, kemudian kita pakai asuransi kita. Nah saudara, kita merasa aman karena kita punya asuransi, ada jaminan. Iman kita itu, saudara, membuat kita itu merasa aman. Tetapi iman kita itu seringkali kita tidak pakai, saudara. Ya, kita biasa, saudara ya, berkata bahwa kita tahu firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang, saudara, walaupun kita tahu akan firman Tuhan, tapi seringkali kita lebih memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan. Kita yakin Tuhan memanggil kita secara jelas. Tetapi kerap kali saudara, kita harus menunggu sesuatu yang jelas dulu baru kita melangkah. Saudaraku yang terkasih, orang Samaria ini, saudara, dia tidak tahu apakah orang yang ditolongnya ini baik atau jahat. Orang Samaria ini juga tidak tahu apakah uangnya ini nanti cukup atau tidak ketika dia menolong orang itu. Dia tidak tahu, saudara, apakah tindakannya ini aman bagi dia atau justru berbahaya. Yang dia tahu hanya satu hal, saudara. Ada orang terluka di depannya dan orang itu harus segera ditolong. Saudaraku yang terkasih, dari bagian firman Tuhan ini, saudara, kita belajar ada 3 hal, saudara. Yang pertama, saudara, Yesus memanggil orang biasa untuk ikut misinya. Saudara, dalam perumpamaan ini Yesus sengaja tidak menjadikan imam atau orang Lewi ini sebagai teladan. Justru saudara, dia mengangkat seorang Samaria yang biasa, orang yang tidak ideal, bahkan saudara dipandang sangat rendah. Saudara, inilah yang menjadi kabar baik bagi setiap kita, bahwa Yesus tidak menunggu seseorang itu cukup baik, cukup rohani, atau cukup siap untuk dia panggil, untuk dia masukkan di dalam program misinya, saudara. Tetapi saudara, dia memanggil orang yang mau berhenti, orang yang mau peduli, dan orang yang mau melangkah.
Saudara, Maggie Doinen ini adalah seorang bukan pendeta, dia bukan aktivis kemanusiaan, dan dia juga bukanlah orang yang berasal dari keluarga yang kaya, saudara. Dia ini hanya seorang remaja biasa. Dia berasal dari New Jersey yang mengambil gap year dan dia bepergian, saudara ya, sebagai backpacker. Jadi ketika itu dia masih SMA, sebelum dia melanjutkan perkuliahan, dia melakukan perjalanan. Nah, saudara yang terkasih, ketika itu si Maggie ini dia pergi ke Nepal, ya. Di sana itu pada waktu itu baru saja mengalami pasca perang, saudara. Lalu kemudian, saudara, si Maggie ini bertemu dengan seorang anak perempuan kecil bernama Hima. Anak ini setiap hari kerjanya itu memecahkan batu di pinggir jalan demi untuk mendapatkan beberapa koin. Nah, kemudian Maggie ini ketika dia datang, dia berlibur di sana, dia itu fokusnya sebenarnya cuma ingin berlibur, tidak ada rencana apapun di otaknya dia. Tetapi ketika dia berada di sana, saudara, ketika dia bertemu dengan perempuan kecil yang bernama Hima ini, saudara, dia akhirnya tergerak hatinya, saudara. Dia mengaku dia sebenarnya bingung dan dia juga merasa nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia ini punya satu kepedulian yang sangat besar. Dia mengambil tabungannya, saudara, dan pada waktu itu dia menyekolahkan gadis kecil yang bernama Hima ini. Saudara yang terkasih, dari hal kecil ini si Maggie ini mengambil sebuah langkah iman. Dia sekolahkan, saudara, Hima ini dengan tabungan yang dia gunakan ketika dia, saudara, pada waktu itu juga bekerja, ya. Dan kemudian dari Hima ini ada lagi anak yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya yang dia sekolahkan. Nah, saudara yang terkasih, hingga akhirnya, saudara, lahirlah Kopila Valley. Ini adalah sebuah rumah yatim piatu dan sekolah yang hari ini, saudara, menolong ratusan anak dan juga memberikan pendidikan bagi ribuan anak di Nepal. Saudara boleh search di YouTube kesaksian-kesaksian daripada cerita Maggie ini, saudara ya. Nah, saudara, Maggie ini membuktikan bahwa Tuhan itu tidak mencari orang yang mampu, tetapi Tuhan mencari orang yang punya kesediaan hati. Seperti orang Samaria, saudara, di tanah itu dia sebenarnya adalah orang asing. Maggie itu juga adalah orang asing ketika dia bepergian ke Nepal, saudara. Dia juga merasa bahwa dia bukanlah orang yang sempurna, dia bukanlah orang yang kaya. Tetapi, saudara, dia mau berbagian untuk menjadi berkat. Saudara, kadang, saudara, kita tidak tahu semua jawabannya. Kenapa saya harus menolong dia? Dan saya percaya, saudara, Maggie ini juga tidak tahu kenapa dia harus menolong orang itu. Tetapi satu hal yang dia lakukan, dia berhenti, dia melihat, dan dia mengasihi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disinilah pesan itu kembali kepada kita, bahwa Tuhan tidak menunggu kita merasa cukup baik supaya dia bisa memakai kita. Justru ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah, saudara, misinya mulai bekerja untuk kita. Yang kedua, saudara, Yesus melihat nilai hidup kita. Saudara, orang Samaria mungkin merasa dirinya itu tidak layak, tetapi Yesus melihat hatinya, saudara. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh label rohani kita, tetapi kesediaan untuk mengasihi. Percuma, saudara, kita rajin melayani, kita rajin datang ke gereja, tetapi kita tidak punya hati yang mengasihi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Osella McCarthy ini adalah seorang wanita yang sederhana, ya. Dia ini berasal dari Mississippi dan seluruh hidupnya, hampir seluruh hidupnya, selama masa dia hidup itu kurang lebih ada 70 tahun. Saudara, dia ini bekerja sebagai tukang cuci, saudara. Dia bukan pengkhotbah, dia bukan pemimpin rohani, bahkan dia tidak pernah mengenyam pendidikan yang tinggi. Dunianya itu selalu diisi dengan papan cuci, setrika panas, baju orang. Nah, saudara, tetapi dia ini punya
punya hati yang sungguh luar biasa, saudara. Ya, dan disinilah Yesus melihat bahwa di dalam diri daripada Osella McCarthy ini ada sesuatu yang seringkali luput dari pandangan manusia, yaitu hati yang setia. Saudara, selama lebih dari 70 tahun dia mencuci, dia menyetrika, tetapi dia melakukan itu dengan tekun, dia jujur, dia penuh dengan tanggung jawab. Tidak ada sorotan panggung, saudara, tidak ada pujian buat dia, tidak ada juga hal-hal lain yang dilihat orang ini sesuatu yang menarik dari hidupnya. Tetapi saudara, di balik tumpukan cucian itu, di balik kondisi yang melelahkan, saudara, dia menjalani kehidupannya dengan sangat setia, saudara. Dunia ini mungkin melihat pekerjaannya ini sebagai pekerjaan yang tidak berarti. Dunia melihat ini sebagai pekerjaan yang kasar. Tetapi Yesus melihat nilai di balik kesetiaan yang tersembunyi di dalam diri daripada Osella McCarthy ini. Saudara, puncaknya itu terjadi ketika tahun 1995, saudara. Dunia terkejut ketika saudara Osella ini, seorang tukang cuci yang sangat sederhana, dia menyerahkan uang tabungannya itu $150.000 kepada University of Southern Mississippi untuk beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Saudara, dia sendiri kurang mampu, tapi dia mau menolong orang yang kurang mampu dari tabungan yang selama ini dia tabung selama kurang lebih 70 tahun. Saudara, hasil itu bukan dari hasil investasi yang dia tanamkan bertahun-tahun yang lalu dengan bunga yang sangat besar. Dia juga bukan seorang pengusaha, saudara. Tetapi uang yang dia persembahkan itu adalah uang yang dia tabung dengan tangannya sendiri, saudara. Dia bekerja keras dengan sangat luar biasa. Saudaraku, Osella mengingatkan kita, saudara, bahwa Yesus juga bekerja dengan pola yang sama. Seperti yang kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ini, saudara. Dia tidak memilih orang Lewi, dia juga tidak memilih, saudara, imam itu karena jumlah kebesaran mereka, melainkan orang yang biasa dengan hati yang bersedia. Saudara, Osella ini merasa dirinya itu tidak hebat, dia itu bukan siapa-siapa, bahkan label rohaninya pun mungkin jauh daripada hidupnya, saudara, karena dia itu jemaat biasa, orang biasa. Tetapi kasih yang diwujudkannya itu berbicara dari hidupnya. Kasih yang dia tunjukkan itu jauh lebih keras daripada 1000 kata-kata yang dia keluarkan. Itu sebabnya, saudara, ada satu quote yang berkata, satu tindakan kecil itu akan lebih jauh berdampak daripada 1000 kata-kata. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa di mata Yesus, nilai hidup kita itu tidak diukur dari seberapa besar peran kita terlihat, melainkan dari seberapa jauh kasih kita mau melangkah. Disinilah Yesus memanggil kita untuk dapat berhenti pada, tidak untuk berhenti pada niat baik, tetapi berani melangkah dengan iman, meski kita tidak tahu, saudara, semua jawabannya. Saudara, yang ketiga, saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita melangkah dengan iman meski kita tidak tahu semua jawabannya. Saudara, Yesus tidak pernah berkata, kamu mengerti dulu, baru kemudian kamu taat. Tetapi Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah. Karena iman itu, saudara, bukan soal mengetahui semua jawaban, karena tidak semua jawaban kita tahu. Tetapi yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk taat selangkah demi selangkah. Saudaraku, ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara, saya teringat dengan seorang rekan saya, teman sepelayanan yang sangat murah hati, sangat baik hati, saudara. Dia adalah orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa melihat kalau ada jemaat yang susah, ada orang yang sakit dan sebagainya, saudara. Satu kali, saudara, ada jemaat yang sangat bergumul. Dia selalu tergerak, saudara, untuk membantu.
meskipun dia sendiri nggak tahu harus dari mana membantu orang itu. Saudara, kami itu melayani bersama-sama di bagian pemerhati jemaat. Dan disitulah saudara saya kemudian belajar bahwa iman itu seringkali lahir dari kepekaan, bukan rencana yang besar. Satu kali ada seorang jemaat saudara, dia punya kehidupan yang sangat terbatas sekali. Dia terbatas dengan ekonomi, terbatas dengan kondisi fisiknya, yang matanya juga tidak bisa melihat dengan baik saudara, ya, dan kesehatannya juga sering menurun. Dan untuk mempertahankan hidup, orang ini harus bekerja sebagai tukang parkir di lorong di mana dia tinggal saudara, karena rumah daripada jemaat ini tempatnya itu ada begitu banyak rumah makan dan juga kafe-kafe di situ. Jadi dia bekerja sebagai tukang parkir di situ. Nah, saudara, setiap kali saya dan rekan saya ini saudara, kita makan, entah kenapa saudara, wajah dari jemaat ini saudara, dia selalu kayak terbayang-bayang di benak kami. Dan hampir setiap kali itu pula saudara, kami memutuskan untuk membeli makanan buat jemaat ini. Saudara, kami tidak tahu apakah bantuan kecil ini cukup. Kami juga tidak tahu apakah ini bisa mengubah hidupnya. Tetapi kami hanya tahu satu hal, saat itu dia membutuhkan. Sedangkan bahkan kami memilih dia untuk memberikan makanan, bukan uang saudara. Karena kami ingin memastikan bahwa apa yang kami berikan itu benar-benar saudara, ini bisa berguna bagi dia. Tidak ada perhitungan besar, tidak ada kepastian hasil. Tetapi kami hanya belajar satu langkah kecil karena kami mau taat kepada firman Tuhan. Saudara, dari situlah saya kembali diingatkan bahwa iman itu tidak selalu menuntut kita memahami seluruh rencana Tuhan, tetapi menuntut kita setia melangkah dalam kebaikan yang Tuhan tahu tepat di depan mata kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara kita juga sedang bergumul, ya, bergumul bagaimana kita harus melangkah ke depan, bagaimana kita bergumul untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini saudara, Yesus sedang berkata kepada kita, engkau merasa sudah baik, tetapi maukah engkau mengasihi lebih jauh lagi? Saudara, di hadapan kita itu ada begitu banyak orang yang terluka. Di hadapan kita itu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara, orang-orang yang butuh pertolongan kita ini bukanlah orang-orang yang datang dari jalan Yeriko itu, bukan saudara. Tetapi mereka ada di sekitar kita. Mungkin itu keluarga kita, rekan-rekan di gereja kita, di tempat kita bekerja, atau dimanapun saudara kita berada. Ada begitu banyak orang saat ini yang sedang berteriak, bergumul, meminta pertolongan. Tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus berteriak. Dan Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah mereka supaya kita bisa menjadi berkat. Tetapi pertanyaannya, adakah kepekaan di hati kita saudara untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita? Saudara, jangan menunggu dan kita berkata, saya tunggu saya kaya dulu baru saya bisa menolong. Dan kalau saudara tidak kaya-kaya maka saudara tidak menolong. Saudara, jangan berkata, nanti saya baik-baik dulu kondisi keluarga saya, baru saya bisa menolong keluarga-keluarga yang lain. Saudaraku, jangan menunggu sampai kita merasa kita cukup baik, cukup mampu, baru kita bisa menolong. Tapi hari ini saudara, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sedang menggerakkan hatimu untuk melangkah, untuk bertindak, untuk pergi dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Dan Tuhan rindu saudara, melalui tindakan kecil kita, maka itu akan memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk melangkah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kerap kali di dalam hidup kami lupa
untuk melihat di sekitar kami ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, biar kami boleh melakukan firman-Mu, biar kehidupan kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.